Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Restiana dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E, Fakultas Syariah Yayan Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir ujian semester mata kuliah kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan saya kali ini mengenai praktik gadai syariah dalam perusahaan erahan.id. Gadai syariah atau RAN adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atau hutang pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Erahan.id merupakan satu-satunya perusahaan gadai syariah swasta yang berbasis digital atau online yang berada di Kota Malang. Mengenai produk gadai syariah yaitu memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan menjaminkan barang. Dalam gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak sudah menutupi seluruh biaya dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari unsur riba dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad khordul hasan dan akad ijarah, akad ran, akad mudharabah, akad bai muqayyadah, dan akad musyarakah. Transaksi gadai syariah yang dilakukan perusahaan erahan.id ini dalam RAN menggunakan akad khord dan akad ijarah. Namun saat ini masyarakat kebanyakan masih belum memanfaatkan perusahaan erahan melalui teknologi digital. Padahal dengan usaha yang berbasis online ini justru lebih memudahkan masyarakat, dan mereka masih memahami bahwa usaha gadai yaitu dengan mereka mendatangi langsung kantornya. Hal ini juga karena pemahaman mereka akan pegadaian yang ada pada umumnya. Sayangnya perusahaan ini masih belum memiliki izin usaha karena masih dalam tahap pemberkasan yang nantinya akan dikirim ke lembaga otoritas jasa keuangan. Sebenarnya mereka mengetahui akan peraturan OJK nomor 31 POJK 05 tahun 2016 tentang usaha penggadaian, dan ketika awal-awal berdirinya usaha ini mereka ingin segera mengurus usahanya. Namun pihak OJK berpendapat bahwa karena usahanya masih baru dan perlu melengkapi beberapa berkas, maka dari itu usaha ini dijalani saja sambil melihat produksinya. Dengan begitu baru bisa dikirim ke lembaga OJK. Proses pengajuan gadai bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan sistem online dan yang kedua dengan sistem offline. Seperti yang diketahui bahwa pengajuan secara online yaitu nasabah mengajukan gadai melalui media elektronik dengan jaringan internet, yaitu dengan mengakses di website erahan.id. Sedangkan pengajuan gadai secara offline yaitu dengan nasabah datang langsung ke kantor dengan membawa barang jaminannya. Berkaitan dengan harta gadai atau barang jaminan, erahan.id memberikan kategori barang yang dapat digadaikan. Di antaranya handphone, kamera, logam mulia, perhiasan atau emas, laptop, dan barang elektronik lainnya. Erahan.id tidak menyediakan untuk penggadaian barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Pada proses penaksiran barang, jadi setelah nasabah mengisi persyaratan dalam website dan mendapat konfirmasi dari pihak erahan.id, maka barangnya dapat dijaminkan dengan ditaksir terlebih dahulu. Proses penyerahan barang yaitu dengan nasabah datang ke kantor dan membawa harta gadaiannya atau pihak erahan.id yang mendatangi tempat nasabah tersebut.
Nasabah bisa menyerahkan barangnya melalui jasa pemanggilan atau penggunaan layanan pick up service dengan menghubungi pihak erahan.id, dan layanan pick up service tersebut dipungut biaya. Setelah barang jaminan ditaksir, kemudian murtahin atau perusahaan erahan memberikan pinjaman kepada rahin atau nasabah. Besaran pinjaman setiap kategori barang jaminan itu berbeda-beda. Untuk barang elektronik 50-60%, emas perhiasan 7-80%, sedangkan logam mulia 18-19%. Pelunasan pinjaman erahan.id ini bisa dilakukan secara langsung atau dengan cara mencicil. Pelunasan tidak harus dilakukan saat jatuh tempo, tetapi bisa juga dibayarkan sebelum jangka waktu berakhir. Mekanisme pembayaran utang nasabah, namun nasabah bisa mencicil atau membayar lunas pada saat jatuh tempo. Apabila nasabah belum bisa melunasi, dan ada beberapa solusi yang erahan tawarkan. Yang pertama, diperpanjang, dan yang kedua, penjualan barang. Pada perusahaan erahan ini, apabila terdapat pegadaian yang mengalami kredit macet atau kreditnya sudah jatuh tempo, prosedur yang digunakan dalam erahan ini bukan menggunakan sistem lelang, melainkan membantu penjualan barang apabila telah jatuh tempo. Sedangkan penentuan harga jualnya ditentukan menurut nasabah. Pada dasarnya berdasarkan ketentuan bersama atau antara erahan dan nasabah. Selanjutnya mengenai manfaat dan mudarat gadai. Dalam RAN terdapat manfaat antara lain yang pertama, membantu saudara-saudara sesama muslim kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, memberikan pembiayaan agar masyarakat terhindar dari riba. Yang ketiga, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Sedangkan mudarat dari RAN tersebut antara lain resiko tak terbayarnya hutang nasabah tersebut atau terjadinya wan prestasi. Yang kedua, resiko penurunan nilai aset atau rusaknya aset yang dijadikan jaminan tersebut. Ketentuan dalam KHES. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, gadai syariah atau RAN adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. RAN atau gadai syariah diatur dalam buku 2 bab 14 KHES mulai dari pasal 373 sampai dengan pasal 413. Sedangkan ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang gadai, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 25/DSN MUI 3 tahun 2002 tentang RAN. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RAN diperbolehkan. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, wajib menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Kedudukan fatwa DSN MUI berkaitan dengan gadai syariah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 05 tahun 2016 tentang usaha pergadaian. POJK 31 tahun 2016 ini menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha penggadaian berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Di antara fatwa dari DSN MUI mengenai pelaksanaan gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 DSN MUI 3 tahun 2002 tentang RAN dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26 DSN MUI 3 tahun 2002 tentang RAN emas. Selain fatwa DSN MUI, lembaga keuangan yang melaksanakan usaha gadai syariah juga sebaiknya mematuhi ketentuan dalam KHES, mengingat apabila nantinya terjadi sengketa di pengadilan, hakim akan merujuk kepada KHES. Pembahasan selanjutnya mengenai praktik gadai syariah dalam perusahaan erahan.id, perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah tentang gadai. Hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal praktik gadai syariah.
Dalam praktiknya di erahan.id bahwa nasabah sebagai pemberi gadai melakukan akad gadai kepada penerima gadai yaitu erahan.id untuk memberikan pinjaman hutang. Setelah sepakat, maka nasabah menyerahkan barang gadainya. Akad tersebut dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan lalu kemudian dikuatkan dengan tulisan yang tertuang dalam dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh erahan.id. Dokumen-dokumen tersebut berupa surat buktiran. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 373 ayat 1 yang menyatakan rukun akadran terdiri dari murtahin, rahin, marhun, marhun bih, dan akad. Adapun proses pengajuan dapat dilakukan dengan cara online atau offline. Untuk pengajuan secara online yaitu nasabah mendatangi langsung ke kantor erahan.id, sedangkan secara online yaitu nasabah mengisi form pengajuan yang telah disediakan di website erahan.id. Dalam proses pengajuan gadai syariah mewajibkan nasabah untuk menyerahkan KTP atau SIM. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan KHES pasal 374, yaitu para pihak yang melakukan akadran harus memiliki kecakapan hukum. Sedangkan proses serah terima barang jaminan ini juga dimuat secara tertulis dalam berita acara serah terima barang, sehingga barang-barang jaminan tersebut selanjutnya dikuasai oleh penerima gadai atau erahan.id. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi aturan dalam KHES pasal 375 bahwa akadran sempurna apabila marhun telah dikuasai oleh murtahin, dan juga pasal 376 ayat 2 marhun harus ada ketika akad dilakukan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu Erahan merupakan gadai syariah berbasis online pertama di Malang. Pengajuan gadai secara online di website erahan.id dengan mengisi formulir sesuai kategori barang yang akan digadaikan. Erahan.id menyediakan layanan bagi nasabah berupa pick up service atau layanan menjemput barang di tempat nasabah. Penaksiran barang dilakukan dengan melihat foto kondisi barang yang sudah dikirim melalui website. Apabila para pihak sepakat, maka dilakukan serah terima barang dan pencairan dana pinjaman tanpa membuka rekening. Biaya-biaya yang harus dibayarkan yaitu biaya administrasi dan jasa titip atau pemeliharaan barang. Apabila nasabah belum bisa melunasi saat jatuh tempo, maka erahan.id menawarkan kepada nasabah yaitu perpanjangan waktu pelunasan. Apabila tidak dilunasi, maka dilakukan pelelangan. Pelelangan yang dilakukan oleh erahan.id ini meliputi penjualan online atau bisa juga dijual langsung ke counter. Saran saya untuk pembahasan ini, meskipun dalam praktik gadai syariah perusahaan Erahan ini telah memenuhi ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, namun perusahaan tersebut masih belum memperoleh izin dari lembaga otoritas jasa keuangan yang mengawasi lembaga keuangan. Maka dari itu diharapkan erahan.id segera mendaftarkan usaha gadainya kepada lembaga otoritas jasa keuangan, karena secara tidak langsung perusahaan tersebut berjalan secara ilegal. Maka dari itu, agar dapat berjalan secara legal, perusahaan tersebut haruslah segera mengurus perizinan agar tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.